Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelius. Saya berasal dari pedusunan, namanya Dusun Ransi Panjang ya. Jadi Dusun Ransi Panjang di desanya Gembaraya, kecamatannya Kelam Permai ya, seperti yang namanya yang indah ya. Di sini Marcel akan memberikan kesaksian. Semoga kesaksian ini nanti bisa memberkati saudara dan saudari dan seluruh orang Indonesia dimanapun berada ya. Izinkan dulu Marcel berpikir dulu ya, cerita dari awalnya ya. Begini ya, waktu kecil Marcel bukan tidak melihat sih, penglihatan matanya agak sedikit tidak seperti orang lain lah ya. Sebenarnya kedua orang tua Marcel ya tidak mau terima ya, karena anaknya seperti ini. Siapapun orang tua ya tidak mau terima. Mengapa anak saya menjadi seperti ini? Mengapa anak saya itu sebenarnya ya rencana Tuhan juga. Mengapa Marcel bisa seperti ini? Kalau normal seperti orang lain, kalau sempurna seperti orang lain, mungkin Marcel sibuk dengan kehidupan duniawi yang menyesatkan, yang menjauhkan dari Tuhan. Itu. Nah, di waktu kecil Marcel sebenarnya juga sangat dicintai dan dikasihi oleh kedua orang tua Marcel. Mengapa Marcel bisa menjadi seperti ini ya? Itu karena didikan orang tua, karena asuhan orang tua, karena kasih dari orang tua yang menjadi tangan Tuhan ya. Orang tua menjadi tangan Tuhan bagi kehidupan Marcel ya. Jadi orang tua jadi perantara Tuhan. Tuhanlah yang membesarkan Marcel hingga Marcel menjadi seperti ini. Baik, dari Marcel, ketika Marcel masih kecil ya, Marcel sering dibawa orang tua nginap di ladang ya, menikmati keindahan alam. Jadi jarang juga di kampung ya, kadang-kadang juga pulang ke kampung. Jadi karena orang tua tidak mau Marcel sendirian di rumah, jadi dibawa ke ladang dengan orang tua. Jadi menikmati situasi di ladang gitu kan. Nah, ketika pulang dari ladang, Marcel bergaul juga dengan kawan-kawan. Banyak juga yang mau mengakrabkan diri dengan Marcel, dan banyak juga yang tidak suka dengan keadaan Marcel, yang tidak peduli dengan Marcel gitu maksudnya ya. Tapi ya Marcel sih tidak itu sih tidak terima sih sebenarnya, tapi apalah daya kan, karena nasibnya sudah menjadi seperti ini, keadaan sudah menjadi seperti ini ya, mau diapakan lagi ya. Namanya orang yang tidak melihat itu kan ya, siapapun tidak suka ya, siapapun tidak mau kalau matanya seperti ini ya. Bayangkan aja seandainya saudara dan saudari seperti saya, mungkin saudara-saudari akan mengeluh seperti saya ya. Saya benar loh, mengeluhnya luar biasa, bahkan sampai mau bunuh diri ya. Mengapa saya menjadi seperti ini? Tapi karena pertolongan Tuhan, karena sebenarnya saya nggak terlalu suka dulunya membaca mendengarkan kitab suci. Tapi karena saya suka mendengarkan radio, siaran luar ya, saya sering juga mendengarkan radio luar, seperti radio-radio yang di Indonesia ini kan, yang menyiarkan kebenaran gitu kan. Itulah yang membuat Marcel termotivasi untuk bangkit, bahwa hidup ini kan tidak mungkin kalau tanpa Tuhan ya. Didikan orang tua di rumah pun sangat keras sekali ya. Jadi kalau kita tidak bekerja, dimarah oleh orang tua. Saya sering dimarah oleh orang tua ya. Kerja saya tiap harinya numbuk padi ya. Dulu kan numbuk padi orang. Tidak ada yang namanya mesin untuk giling padi, itu tidak ada. Yang ada hanyalah numbuk. Itu tiap jam 1
sampai malam itu numbuk padi. Dari pagi sampai siang itu jaga padi ya. Itulah. Kalau enggak ya enggak dikasih makan oleh orang tua. Karena hidup ini harus bekerja, kata orang tua kan. Ya sekalipun saya tidak bisa ya saya harus melakukannya. Orang tua mengatakan kepada saya, ini supaya kamu bisa hidup mandiri, kata orang tua kan. Biar kamu bisa jadi anak yang mandiri, tidak seperti penyandang tunanetra yang lain. Itu kan. Kamu berasal dari petani, kamu adalah anak orang petani, jadi harus bekerjalah seperti petani. Itulah yang membuat saya mau bekerja menuruti apa yang orang tua katakan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika saya mengenal firman Tuhan lewat radio yang menyiarkan siaran-siaran di luar negeri itu banyaknya ya, yang mewartakan firman Tuhan ya. Jadi seperti itu. Itulah yang buat saya jadi termotivasi untuk jadi anak yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kalau kita mau hidup baik, hidup sukses, hidup berhasil, itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saya ini kan penyandang tunanetra, jadi saya tidak bisa baca kitab suci. Kalau bukan orang yang membacakannya, saya tidak tahu. Karena oranglah yang harus membacakan firman Tuhan itu sendiri. Nah, diberkatilah orang yang membacakan firman Tuhan lewat radio dan lewat manapun, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara dan saudari, zaman ini kan adalah zaman tantangan ya. Jadi kebaikan itu seolah-olah orang dijadikan alat sebagai menipu orang lain ya. Contohnya saja ketika kita mau mendekati seorang gadis ya. Nah, kita pasti harus baik dulu dengan gadis itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pastilah gadis itu terpesona dengan kebaikan kita. Itulah orang zaman sekarang ya. Mau jadi iblis, mau dipakai oleh iblis untuk menjerat orang lain supaya orang lain itu jatuh ke dalam dosa. Itu. Ya, pesan saya untuk saudara dan saudari di seluruh Indonesia ini, jangan sampai kita mau menjadi alat iblis ya. Jadikanlah dirimu sebagai alat Tuhan. Jagalah anak-anak bangsa, jangan sampai jatuh ke dalam dosa ya. Jadi harus berusaha mendekatkan diri pada Tuhan, harus mau menjadi alat Tuhan, bukan menjadi alat setan. Harapannya seperti itu. Marcel hanya bisa berdoa untuk saudara dan saudari, semoga saudara dan saudari mau menjadi alat Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus supaya bisa menjadi alat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kuasa di atas segala-galanya. Tuhan itu menciptakan kita manusia. Allah yang kita imani adalah Allah yang cemburu, yang tidak suka yang tidak suka kepada berhala ya. Jadi kita harus kembali kepadanya karena kita ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ya. Saya harapkan kita semua mau menerima kata-kata ini, dan saya harapkan saudara dan saudari tidak lagi beriman kepada iblis tapi beriman kepada Tuhan. Tidak menjadi alat iblis tapi menjadi alat Tuhan ya. Nah, jangan sampai saudara dan saudari seperti lelaki yang menjerat seorang gadis yang pura-pura baik dengan seorang gadis itu lalu menjatuhkan dia ke dalam dosa. Karena zaman sekarang ini kan banyak ya orang yang berusaha mengambil hati seorang gadis, apalagi kalau gadis itu cantik ya. Pastilah orang itu dengan berbagai cara berpura-pura baik. Itulah yang namanya cita-cita Injil diinjak-injak orang. Jadi orang tidak mau lagi mengenal kebenaran karena orang lebih senang mencintai dunia ini. Jadi kebenaran kitab suci itu tidak lagi mau orang mengenali. Jadi iman itu hanya dijadikan dia sebagai formalitas saja. Itu. Jadi Tuhan itu hanya dia jadikan alat untuk dia mendekati orang-orang beriman. Itulah iblis yang memakai firman Tuhan, yang memakai sabda Tuhan untuk menjerat orang lain, ya, untuk menghina, untuk menjatuhkan orang lain supaya orang lain itu jatuh kepada iblis.
Sebenarnya iblis itu adalah penyesat, adalah si ular jahat, si ular tua yang selalu mencari mangsa ya. Kemanapun dia pergi, dia pasti memikirkan untuk menjatuhkan orang lain. Itulah orang yang ingin menjadi alat iblis. Ya, saya harapkan saudara dan saudari janganlah sampai seperti itulah. Pesannya kepada saudara-saudari yang penyandang disabilitas netra, jangan takut, jangan khawatir, yakinlah Tuhan pasti akan memberkatimu, Tuhan pasti akan datang segera dan menjemput umatnya yang sabar terhadap cobaan-cobaan hidup. Karena cobaan-cobaan hidup adalah sebagian untuk menguatkan iman. Penderitaan kita untuk menjaga kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Penderitaan kita yang kita alami adalah penderitaan yang Tuhan berikan untuk membenteng kita supaya kita tidak terjerat ke dalam dosa. Apalagi sebagai penyandang disabilitas netra ya. Jadi kita tidak bisa bebas pergi kemana-mana karena Tuhan yang mengikat kita dengan penderitaan ini. Itu. Karena penderitaan inilah yang digunakan untuk mengalahkan iblis seperti Tuhan Yesus yang menderita di kayu salib. Karena penderitaan Yesus, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dihancurkan. Jadi, Yesuslah yang menang. Saya harapkan teman-teman penyandang disabilitas netra mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jangan sampai saudara dan saudari melupakan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saudari terjerat karena kepalsuan dunia ini. Karena kepalsuan dunia ini pasti akan menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa ya. Kita sebagai disabilitas netra ini paling mudah loh menerima tawaran-tawaran yang indah. Karena kita ini adalah orang yang hidupnya selalu menderita, pasti merindukan kebahagiaan. Apabila dunia menawarkan kita kebahagiaan, ujungnya pasti akan menderita. Tapi kalau Tuhan menawarkan kita kebahagiaan, kita selama-lamanya akan bahagia. Dari bumi sampai surga nanti kita pasti akan berbahagia ketika Yesus datang. Nah, Yesus menjemput kita semua, kita pasti akan berbahagia bersama dengan Yesus. Nah, itulah yang bisa Marcel berikan kepada saudara dan saudari. Saya harapkan ini bisa berguna untuk kita semua. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin.